Bolehkah saya mengajukan pertanyaan paling sederhana di seluruh dunia? Bisakah Anda mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala saya? Beberapa tahun yang lalu, di dataran tinggi Skotlandia, ada seorang anak gembala muda, dan sedihnya, orang tuanya telah meninggal. Sehingga dia ditinggalkan sendirian miskin, terlalu miskin untuk mendapatkan pendidikan. Dan sayangnya, dia bahkan tidak bisa membaca atau menulis. Tetapi kakeknya sangat mencintai anak tersebut, dan tidak ada yang lebih diinginkan kakek tersebut selain melihat cucunya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan meskipun hal tersebut sulit karena dia tidak bisa membaca Alkitab, setiap hari kakek tersebut akan duduk bersama cucunya dan mengajarinya ayat demi ayat. Suatu hari, dia berkata kepada cucunya, "Apakah kamu ingin tahu ayat apa yang paling berharga di dalam seluruh Alkitab?" Dan sang cucu mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian kakeknya melanjutkan, "Ayo, ulurkan tanganmu dan akan kutunjukkan padamu." Jadi, dia memegang tangan anak laki-laki itu dan berkata, "Ini adalah ayat favoritku. Tuhan adalah gembala saya." Dan yang penting adalah ini, bahwa Anda berpegang pada jari keempat karena Tuhan harus menjadi milik Anda. Tuhan milikku. Dia mati untuk dosa-dosaku. Dia bahkan bangkit dari kematian untukku, dan Dia sangat mencintaiku. Kemudian beberapa minggu berlalu dan terjadilah badai salju, tepat di seberang dataran tinggi Skotlandia. Dan sang kakek sedang duduk di kursinya dan berpikir, "Kuharap anak itu baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Tentunya dia akan kembali. Dia akan meninggalkan domba-dombanya dan kami akan membereskannya di pagi hari. Tidak mungkin dia tetap berada di luar, di salju dingin yang membekukan ini." Keesokan paginya, sang kakek dibangunkan oleh ketukan tidak terduga di pintu. "Halo, Pak." "Oh, Pak Polisi, apa yang bisa saya bantu?" "Ya, saya punya berita yang sangat menyedihkan. Tadi malam, cucu Bapak meninggal di padang rumput. Dia membeku sampai mati, berusaha melindungi domba-dombanya. Tetapi jika saya dapat mengatakan sesuatu, saya tahu berita ini cukup sulit untuk diterima. Tetapi saya melihat sesuatu yang agak aneh ketika saya diperlihatkan mayatnya. Di sana, dia meringkuk tetapi dia mencengkram jari keempatnya, seolah-olah dia tidak akan pernah melepaskannya. Anda tidak akan tahu apa artinya." Dan seketika, mata kakek itu berkaca-kaca dan dia berkata, "Saya tahu persis apa artinya. Artinya, dia ada di surga bersama gembalanya." Temanku terkasih, dapatkah kamu berpegang pada jari keempatmu dan berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku? Dia bukan gembala tetangga sebelah. Dia bukan orang di gereja. Tidak, dia adalah gembala saya karena dia membayar harga untuk dosa-dosa saya. Apakah Anda percaya Yesus Kristus ketika dia berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Itulah yang Kristus lakukan di kayu salib. Gembala pemberani itu mengorbankan nyawanya agar kita bisa diampuni. Dia bangkit dari kematian memberi kita harapan di balik kubur. Dan dia menawarkan kehidupan kekal kepada siapapun yang akan dia datangi. Tahukah kamu saat ini ada kandang domba dan kandang domba tersebut terbuka. Gerbangnya sedang terbuka dan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin menjadi salah satu dari domba-domba tersebut? Jika jawabannya ya, larilah sekarang karena juru selamat yang lembut berdiri di sana dengan tangan terbuka lebar untuk menerima Anda dan menerima saya.